Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ibu Lili berharap semua anak-anak sudah siap. Tapi sebelumnya kita mau minta tolong Tuhan untuk memimpin kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, yang begitu mengasihi kami mau mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat kembali bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Impact Kids. Tuhan, kami minta kepada Engkau agar Engkau dapat menolong kami pada saat kami belajar, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan dapat menolong kami dapat mengerti maksud Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak pasti sudah siap dengan Alkitabnya. Hari ini kita mau buka dari kitab Ibrani 3 ayat 13a. Ibrani 3 ayat 13a. Sudah siap? Yuk kita baca sama-sama. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Nah, cerita hari ini judulnya adalah Beri Semangat. Ada satu anak laki-laki, dia sedang mengajari adiknya menghafal ayat hafalan Alkitab. Lalu dia bilang, "Dek, coba diulangi satu-satu. Tuhan adalah gembalaku." Coba diulangi. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Lalu adiknya mulai mengulangi, tapi lupa lagi. Salah lagi, salah lagi. Akhirnya kakaknya kesel. Udah ah, aku tinggalin kamu. Kamu susah belajarnya. Udah, aku banyak PR. Udah kamu belajar sendiri. Adiknya lalu sedih dan adiknya pergi ke kamarnya. Lalu ibunya melihat, lalu dia bilang, "Nak, coba beritahu adikmu dengan baik. Adikmu kadang-kadang sulit untuk belajar dengan cepat, tidak seperti kamu." Maafkan aku ibu. Nah, akhirnya ketika malam mereka berkumpul bersama-sama dan mereka mulai melihat ayahnya sedang membuka buku dan juga kameranya. Lalu kakaknya itu ingin lihat, Pak, lagi lihat apa? Ini loh, sini lihat-lihat. Ada bangunan-bangunan ini. Nih, bangunan ini sudah sangat tua, jadi harus dihancurkan. Lalu dibangun lagi dengan yang baru. Tapi kata kakaknya, aku lebih suka lihat bangunan yang lama. Kelihatan lebih keren, kuno, tapi sangat kuat. Betul. Tapi bangunan yang lama itu sudah harus dihancurkan dan juga harus dibangun dengan yang baru. Lalu kakak itu berkata, kelihatannya gampang ya untuk menghancurkan dalam seminggu bangunan itu bisa hancur. Tapi kalau membangunnya bisa bertahun-tahun, betul Pak? Betul kata bapaknya. Itu sama seperti kita. Kadang-kadang seringkali kita mudah mengkritik kesalahan orang lain. Kalau orang lain ada yang salah, lalu kita cepat-cepat, kamu salah nih. Daripada kita memuji orang lain atau memberi semangat kepada orang lain ketika mereka melakukan hal yang baik. Betul juga kata kakak. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dia menanggung hukuman atas segala dosa-dosa kita. Setiap hari kita berbuat dosa, tapi kita minta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Tuhan Yesus menanggung segala hukuman atas segala dosa kita. Supaya kita bisa apa? Menerima pengampunan dan hidup untuk dapat hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup yang baru bersamanya selamanya di surga. Karena itu kita juga harus menunjukkan kasih kita dari Tuhan Yesus, menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang lain di sekitar kita. Juga dengan memberi semangat apabila mereka sedang kesulitan. Lalu kakak itu ingat, aku mau menolong adikku lagi, memberi semangat kepada dia agar dia bisa menghafal ayat hafalan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah kata-kata atau sikap kita menunjukkan kita dapat memberi semangat kepada orang lain? Atau kadang-kadang kita bisa menjatuhkan orang lain ketika mereka melakukan kesalahan. Kita mengejek dia ataupun mengatakan kata-kata yang tidak baik atau menunjukkan sikap yang tidak baik. Nah, hal itu tidak baik ya anak-anak ya. Oleh sebab itu, kita harus minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk dapat menolong kita, untuk menjadikan kita anak yang suka memberi semangat kepada orang lain. Coba, ayo mulai sekarang kita gunakan kata-kata kita, mungkin sikap kita untuk dapat menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Dengan membangun sesama, memberi semangat kepada orang lain, bukan menjatuhkan mereka. Nah, oleh sebab itu, mari
kita gunakan kata-kata kita untuk memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita hari ini. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, agar kami dapat selalu menggunakan kata-kata kami, menggunakan sikap kami untuk dapat menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami suka melakukan hal yang tidak baik, mengejek orang lain ataupun bahkan menjatuhkan orang lain. Tuhan tolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang selalu memandang kepada Engkau dan kami juga dapat memberikan semangat kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati.